Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Mudah-mudahan pada hari ini kalian tetap sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada kegiatan 6.3 buku siswa untuk materi bruto, neto, dan tara. Untuk memahami hubungan antara bruto, neto, dan tara, perhatikan gambaran berikut. Ada satu karung beras. Satu karung beras ini isinya atau berasnya dituangkan di atas lantai seperti ini, sehingga tinggal karung kosong. Misalnya satu karung beras ini ditimbang, beras dan karungnya beratnya adalah 60 kg. Kemudian karungnya sendiri, karung saja ditimbang ternyata beratnya 2 kg. Kira-kira berapa berat berasnya saja? Tentu berat berasnya saja adalah 60 kg ini, beras dan karungnya dikurangi dengan beratnya karung, sehingga berasnya saja mempunyai berat 58 kg. Berat beras dan karungnya ini yang 60 kg ini nanti dinamakan dengan bruto. Kemudian berat karungnya saja ini dinamakan tara, dan berat berasnya saja tanpa karung ini dinamakan dengan neto. Sehingga antara bruto, neto, dan tara bisa dibuat sebuah hubungan, yaitu bruto ini berasal dari tara dan neto. Ini dijumlahkan 58, beratnya beras saja ditambah beratnya karung diperoleh bruto, yaitu karung dan beras. Jadi hubungannya diperoleh seperti ini. Bruto sama dengan neto ditambah tara. Selanjutnya gambaran yang kedua. Ini ada wafer. Kemudian ada kaleng yang kosong. Seluruh wafer ini dimasukkan ke dalam kaleng, sehingga satu kaleng ini berisi wafer yang berasal dari wafer yang berserakan ini. Misalnya wafernya sendiri beratnya 320 gram wafernya. Kemudian kalengnya beratnya adalah 100 gram. Kemudian kira-kira berapa berat kaleng dan wafer yang ada di dalamnya ini? Tentu berat kaleng dan wafer di dalamnya adalah 420 gram. Ini berasal dari beratnya wafer dijumlah dengan beratnya kaleng. Sekarang wafer ini sebagai apa? Wafer ini adalah merupakan neto. Kemudian kaleng ini namanya tara, dan kaleng sama wafer ini namanya bruto. Istilah lain dari neto ini adalah berat bersih. Jadi neto itu istilah lainnya adalah berat bersih tanpa kaleng. Kemudian bruto ini istilah lainnya adalah berat kotor. Artinya beratnya kaleng ditambah dengan beratnya wafer. Sedangkan tara ini adalah selisih antara bruto dan neto. Sehingga di sini diperoleh hubungan bahwa neto ini ditambah dengan tara. Jadi neto ini ditambah dengan tara akan diperoleh bruto.
Kemudian selanjutnya, untuk memahami neto, bruto, dan tara, biasanya kalian sering membeli entah makanan, beras atau minyak yang sudah ada tulisannya. Maka kalian harus paham. Contoh di sini, tepung roti, di sini ada tulisan ini, neto 1 kilogram. Artinya apa neto tadi? Neto itu adalah berat bersih. Berat bersih. Artinya berat bersihnya yaitu berat tepungnya saja tanpa plastik. Sekali lagi, di sini ada tulisan neto 1 kilogram, artinya 1 kilogram ini adalah berat tepungnya saja tanpa plastik. Plastiknya nanti dinamakan dengan tara. Jadi plastiknya sendiri ini dinamakan dengan tara. Selanjutnya di sini ada minyak goreng isi bersih atau neto. Di sini ini isi bersih atau neto 2 liter. Artinya 2 liter itu adalah minyaknya saja, bukan plastiknya. Kemudian di sini ada santapan makanan, ada tulisan di sini neto 250 gram. Artinya apa? Artinya 250 gram ini adalah berat makanannya saja, bukan disertai dengan beratnya pembungkus. Kira-kira bedanya tahu ya, neto, bruto, dan tara? Insya Allah kalian paham. Untuk selanjutnya kita lihat sebuah tabel pada buku siswa bab bruto, neto, dan tara di halaman 87. Di sini ada pernyataan bahwa neto lebih berat dari bruto. Untuk menjelaskan atau menanggapi soal yang nomor 1 sampai dengan nomor 6 ini, kita harus asumsikan dulu bahwa neto, kemudian tara, dan bruto itu tidak nol. Jadi kita asumsikan dulu tidak nol, sehingga kita bisa menanggapi pernyataan 1 sampai 6. Ingat bahwa bruto di materi yang tadi itu memuat neto dan tara. Jadi neto dan tara ini jika dijumlah maka akan diperoleh bruto. Maka sudah jelas bahwa bruto itu lebih berat atau lebih banyak dari neto. Kemudian bruto juga lebih banyak atau lebih berat dari tara. Karena tara ditambah neto diperoleh bruto. Sekarang kita tanggapi yang pertama. Neto lebih berat dari bruto. Jelas tidak, karena di sini bruto itu yang lebih berat dari neto. Jadi ini pernyataan yang salah. Kemudian yang kedua, neto lebih berat dari tara. Ingat, di sini neto dan tara hubungannya belum bisa ditentukan. Bisa lebih berat neto, bisa lebih berat tara. Saya ambil contoh. Jika contoh yang tadi ada 1 karung beras, beratnya 60 kg. 60 ini berasnya saja. Tadi beratnya 58 kilo. Kemudian karungnya tadi beratnya adalah 2 kilogram. Dalam hal ini 58 kg tadi adalah neto dan 2 kg tadi adalah tara. Sehingga untuk kasus yang ini neto lebih berat dari tara.
Tetapi jika saya berikan gambaran yang lain, misalkan ada tabung LPG. Tabung LPG, gasnya saja isinya 5 kg. Ini gasnya, yang dalam hal ini adalah masuk neto. Kemudian tempatnya yang berbentuk tabung besi itu beratnya misalnya 6 kg. Ini adalah besinya tadi yang berbentuk tabung itu. Ini masuk tara. Sehingga tabung LPG ini seluruhnya dengan isinya ini adalah masuk bruto, yang beratnya adalah 11 kg, yang terdiri dari besinya, tempatnya itu ditambah dengan gas, ini masuk bruto. Nah, dalam hal ini jelas tara lebih berat dari neto. Maka untuk pernyataan yang kedua ini, neto lebih berat dari tara, ini belum diketahui kebenarannya. Lihat dulu barangnya itu apa. Jadi di sini belum bisa ditentukan. Belum bisa ditentukan. Kenapa belum bisa ditentukan? Karena bisa lebih berat neto, bisa juga lebih berat tara. Pernyataan yang ketiga, bruto lebih berat dari neto. Ini sudah kita buat pertama tadi jelas, karena bruto itu memuat neto dan tara, sehingga bruto lebih berat dari neto. Ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian yang keempat, bruto lebih berat dari tara. Ini juga pernyataan yang benar, karena bruto itu memuat tara dan juga memuat neto. Yang ini tadi. Selanjutnya nomor 5, tara lebih berat dari neto. Ini kasusnya sama dengan kasus yang nomor 2. Tara bisa lebih berat dari neto, sebaliknya neto juga bisa lebih berat dari tara. Lihat dulu barang apa. Kalau yang ini tadi, beras ini, jelas neto lebih berat dari tara. Kalau tabung LPG ini jelas taranya lebih berat dari neto. Kemudian yang keenam, tara lebih berat dari bruto. Bruto itu kan terdiri dari gabungan tara dan neto. Jadi tidak mungkin berat tara itu melebihi bruto. Ini bruto itu jelas lebih berat dari tara, sehingga ini adalah pernyataan yang salah. Yang ini tadi belum bisa ditentukan, jadi belum bisa ditentukan. Artinya bisa neto lebih berat dari tara, bisa juga tara lebih berat dari neto.